Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Andi Sanmarsi Bangun, MM, selaku dosen mata kuliah Manajemen Bisnis dan Operasional, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi pertemuan 14 yang beranggotakan saya sendiri akan Indi Astri, Asyifa Nur Ramadhani, Hani Hanifah, Nabila Subiakti, dan Mutiara Ratih Asmani. Pengukuran kerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada suatu perusahaan. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik di mana perusahaan memerlukan penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Hani Hanifah. Selanjutnya ada penetapan standar pekerja dapat menggunakan 4 cara, yaitu cara yang pertama, pengalaman masa lalu atau historical experience. Standar pekerja dapat diperkirakan berdasarkan pengalaman masa lalu, yaitu berapa jam pekerja yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Cara ini memiliki kelebihan karena relatif mudah dan murah. Standar historis ini biasanya diperoleh dari kartu waktu pekerja atau data produksi. Namun, kelemahannya standar ini tidak objektif karena tidak mengetahui akurasinya. Apakah mereka mencerminkan kecepatan kerja yang layak atau buruk? Dan apakah kejadian yang tidak biasa terjadi telah disertakan dalam perhitungan sehingga penggunaan teknik ini tidak dianjurkan? Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Nabila Subiakti. Yang kedua, ada studi waktu atau time study. Studi waktu adalah bagian dari proses pengukuran kerja yang digunakan, di mana usaha manusia menjadi bagian dari aktivitas produktif dan beberapa prosedur yang digunakan untuk mengukur human time untuk beberapa konsep dari sebuah level standar. Menurut Mandel dan Denner 1994, standar waktu digunakan untuk menentukan tenaga kerja dan peralatan yang dibutuhkan, untuk membantu dalam pengembangan metode yang efektif, untuk mengatur pekerja dalam melakukan pekerjaannya, untuk membantu dalam membandingkan performansi kerja dari suatu rencana yang sudah ditetapkan dengan beban kerja dan sumber daya yang digunakan, dan untuk melaksanakan pengukuran produktivitas secara total. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Mutiara Ratih. Selanjutnya ada standar waktu yang telah ditentukan, predetermined time study. Standar waktu yang telah ditetapkan merupakan perkembangan dari gerakan dasar yang disebut sebagai Terblick yang ditemukan oleh Frank Gilbert, yang mencakup aktivitas seperti memilih, mengambil, mengarahkan, merakit, menjangkau, memegang, beristirahat, dan meneliti. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Asifah. Selanjutnya yaitu pengambilan sampel kerja atau work sampling. Metode ini dikembangkan di Inggris oleh L. Tipper pada tahun 1930. Pengambilan sampel kerja memperkirakan persentase waktu yang dihabiskan oleh pekerja pada beragam pekerjaan. Hasilnya digunakan untuk menentukan bagaimana karyawan mengalokasikan waktu mereka di antara aktivitas yang beragam. Hal ini akan mendorong adanya perubahan karyawan, penugasan ulang, perkiraan biaya aktivitas, dan kelonggaran keterlambatan bagi standar pekerja. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.